Assalamualaikum, hai teman-teman. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Megaraski Makassar, kelas I angkatan 2019. Melalui video ini, kami akan menjelaskan materi mengenai kompleks obat. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Yosya Ranterapa dengan NIM B1A1190067. Perkenalkan, nama saya Adisti Islamia dengan NIM B1A1192232. Perkenalkan, saya Kasmawati dengan NIM B1A1193331. Perkenalkan, saya Dinda Judinia dengan NIM B1A1193346. Saya atas nama Nurian Aulia dengan NIM B1A119352. Perkenalkan, saya Rizky Fajriyah dengan NIM B1A119355. Materi yang pertama yaitu definisi kompleks. Kompleks adalah suatu kesatuan yang terdiri dari sejumlah bagian, khususnya yang memiliki bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung. Kompleks dapat merujuk pada gabungan. Selanjutnya, kompleksasi. Kompleksasi adalah terbentuknya suatu senyawa baru akibat adanya interaksi antara dua atau lebih konstituen atau unsur kimia yang berbeda, atau dengan kata lain, kompleksasi adalah adanya penggabungan dua unsur kimia yang membentuk senyawa baru yang kompleks. Selanjutnya yaitu obat. Obat adalah suatu bahan atau bahan yang dimaksudkan untuk dipergunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan, termasuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia. Materi yang kedua mengenai karakteristik kompleks. Ada 10 karakteristik kompleks. Yang pertama, analisis difraksi sinar X. Yang kedua, analisis spektroskopi FTIR. Yang ketiga, analisis scanning elektron mikroskopi. Yang keempat, analisis thermal. Yang kelima, penetapan kadar. Selanjutnya, yang keenam, pembuatan kurva kalibrasi. Yang ketujuh, penetapan kadar simvastatin. Yang kedelapan, disolusi. Yang kesembilan, penentuan profil disolusi simvastatin. Dan yang kesepuluh, analisis data. Karakterisasi kompleks. Yang pertama yaitu analisis difraksi sinar X. Analisis ini akan memperlihatkan pola difraksi dari campuran fisik senyawa tunggal simvastatin, beta siklodextrin dan kompleks inklusi yang terbentuk. Yang kedua yaitu analisis spektroskopi STIR. Analisis ini akan memperlihatkan spektra yang menggambarkan gugus fungsional dari senyawa tunggal simvastatin, beta siklodextrin campuran fisika, dan campuran inklusi yang terbentuk. Yang ketiga yaitu analisis scanning elektron mikroskopi. Analisis ini akan memperlihatkan morfologi bentuk partikel dan campuran fisik senyawa tunggal simvastatin, beta siklodextrin dan kompleks inklusi yang terbentuk. Yang keempat yaitu analisis thermal. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan alat DTA terhadap sampel simvastatin murni, beta siklodextrin dan kompleks inklusi. Nah, timbul pertanyaan, jelaskan fungsi alat DTA untuk kompleks obat. Bisa dilihat gambar di atas merupakan alat dari DTA itu sendiri. DTA atau Differential Thermal Analysis banyak digunakan pada bidang kimia dan material untuk mengetahui termodinamika dari sebuah reaksi dan transisi fasa. Pada banyak kasus, pengukuran metode DTA digunakan untuk mengetahui secara kualitatif sifat termodinamika suatu material di atas temperatur.
Salah satu contoh penelitiannya dalam menentukan karakteristik sistem kompleks inklusi yaitu ketoprofen HP beta CD yang menggunakan alat DTA. Hasil pemeriksaan dengan DTA menunjukkan terjadi peningkatan titik lebur pada kompleks inklusi dan campuran fisiknya bila dibandingkan dengan ketoprofen. Titik lebur ketoprofen yaitu 97,5 derajat Celcius, sedangkan titik lebur kompleks inklusinya yaitu 164,6 derajat Celcius. Bagaimana cara analisis difraksi sinar X? Fraksi sinar X terjadi pada hamburan elastis foton-foton sinar X oleh atom dalam sebuah kisi periodik. Hamburan monokromatis sinar X dalam fase tersebut memberikan interferensi yang konstruktif. Dasar dari penggunaan difraksi sinar X untuk mempelajari kisi kristal adalah untuk berdasarkan persamaan Bragg. Hukum Bragg menyatakan suatu keadaan refleksi konstruktif dari sinar X yang mengenai beberapa bidang atom dalam kristal. Penetapan kadar simvastatin diperlukan untuk persyaratan mutu obat. Kadar simvastatin dapat ditentukan secara kromatografi cair, kinerja tinggi atau KCKT. Kedua, disolusi. Pengujian disolusi digunakan untuk mengetahui secara in vitro pelepasan zat aktif obat dari bentuk sajian menjadi bentuk terlarut. Ketiga, penentuan profil disolusi simvastatin. Penentuan profil disolusi dari kompleks inklusi simvastatin beta siklodextrin dengan menggunakan alat disolusi. Mengapa kadar simvastatin ditentukan dengan kromatografi cair? Simvastatin sendiri merupakan produk utama golongan statin yang memiliki khasiat utama sebagai anti-hiperlipidemia dan anti-kolesterol. Kadar simvastatin ditentukan dengan kromatografi cair. Hal ini karena kondisi dalam analisis penetapan kadar simvastatin mempengaruhi pemilihan fase gerak, kolom, panjang gelombang, pengukuran, rate flow, dan waktu retensi analisis untuk menentukan kondisi optimum analisis. Dari penentuan aspek-aspek tersebutlah yang mempengaruhi hasil dari analisis sampel. Analisis data dari analisis hasil disolusi kompleks inklusi dilakukan dengan penetapan model kinetika pelepasan obat. Analisis data adalah proses inspeksi atau pembersihan dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan dan mendukung pengambilan keputusan. Materi selanjutnya yaitu kompleks inklusi. Pada kompleks inklusi, molekul obat sebagai molekul gas terperangkap di dalam rongga siklodextrin yang bersifat hidrofobik. Bagian luar siklodextrin bersifat hidrofilik sehingga mudah larut di dalam media air. Penyiapan kompleks inklusi. Metode yang digunakan untuk menyiapkan kompleks inklusi antara siklodextrin dan molekul gas sangat berpengaruh pada hasil akhir, yaitu hasil yang diperoleh atau produk, kelarutan dan stabilitas kompleks. Apabila inklusi mengendap dengan segera, produk yang dihasilkan adalah campuran tiga komponen: kompleks inklusi, siklodextrin kosong atau tidak kompleks, dan obat atau gas bebas. Proporsi komponen inklusi sejalan dengan konstanta afinitas dan kompleks inklusi yang diperoleh. Pembentukan kompleks inklusi. Pada larutan berair, siklodextrin mampu membentuk kompleks dengan beberapa senyawa obat dengan cara memasukkan molekul obat ke dalam rongga tengah. Dari molekul siklodextrin tidak ada ikatan kovalen yang rusak maupun yang terbentuk selama pembentukan kompleks. Beberapa interaksi molekul yang mungkin terjadi saat pembentukan kompleks siklodextrin antara lain interaksi hidrofobik, interaksi von der Waals, ikatan hidrogen, pelepasan high energy water, dan rongga siklodextrin selama proses inklusi, dan adanya kekuatan konformasi. Materi yang keempat yaitu senyawa-senyawa kompleks.
Ion atau molekul senyawa kompleks terdiri dari satu atom, ion, pusat, dan sejumlah ligan yang terikat erat pada atom pusat. Atom pusat ditandai dengan bilangan koordinasi, yaitu angka bulat yang menunjukkan jumlah ligan atau monodentat yang dapat membentuk senyawa kompleks stabil dengan atom pusat. Bilangan koordinasi menyatakan jumlah ruangan yang tersedia sekitar atom atau ion pusat yang biasa disebut bulatan koordinasi, yang masing-masing dapat dihuni satu ligan atau monodentat. Pembentukan senyawa kompleks. Yang pertama, beberapa ion logam mempunyai dua valensi, yaitu valensi utama dan valensi tambahan atau valensi koordinasi. Valensi utama berkaitan dengan bilangan oksidasi ion logam, sedangkan valensi tambahan berkaitan dengan bilangan koordinasi ion logam. Yang kedua, ion-ion logam itu cenderung menjenuhkan baik valensi utamanya maupun valensi tambahannya. Yang ketiga, valensi koordinasi mengarah dalam ruangan mengelilingi ion logam pusat. Orang bijak berkata, masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Akhir kata, stay home, stay safe, and stay healthy. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.